Hello everyone, let me introduce myself. My name is Siska Suprihatin from Class Management 24C at Universitas Teknokrat Indonesia. Today, I will discuss a very important topic in the business and economic world, which is the scope of financial management. Nah, sebelum kita bahas ruang lingkupnya, yuk kita pahami dulu apa sih pengertian dari manajemen keuangan itu. Secara sederhana, manajemen keuangan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian aktivitas keuangan seperti pengadaan dana dan penggunaan dana. Sedangkan ruang lingkup manajemen keuangan meliputi keputusan pendanaan, keputusan investasi, keputusan pembagian dividen, dan pengelolaan aset untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan mengelola dana secara efisien, mengendalikan biaya dari risiko, serta menjaga kelancaran arus kas. Jadi, manajemen keuangan itu tidak soal menghitung uang masuk dan keluar, tapi juga bagaimana uang itu bisa diputar secara cerdas supaya menghasilkan keuntungan dan menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Sekarang, kita masuk ke pembahasan ruang lingkup yang pertama, yaitu keputusan investasi. Keputusan investasi berhubungan dengan bagaimana perusahaan menggunakan dan menanamkan dana yang dimilikinya agar bisa memberikan keuntungan di masa depan. Contohnya, sebuah perusahaan manufaktur ingin meningkatkan produksinya. Nah, mereka harus memutuskan apakah mau membeli mesin baru, menambah tenaga kerja, atau mungkin membangun pabrik baru. Semua keputusan itu termasuk dalam keputusan investasi jangka panjang. Selain investasi jangka panjang, ada juga investasi jangka pendek, seperti mengatur kas, piutang, dan persediaan agar operasional tetap lancar. Nah, kalau keputusan ini salah, misalnya perusahaan berinvestasi pada proyek yang ternyata merugi, maka dampaknya juga bisa besar pada keuangan perusahaan di masa depan. Ruang lingkup yang kedua adalah keputusan pendanaan. Kalau tadi fokusnya pada penggunaan dana, sekarang fokusnya pada dari mana dana itu berasal. Perusahaan bisa mendapatkan dana dari berbagai sumber. Yang pertama, dari modal sendiri, lalu dari pinjaman bank, dari penerbitan saham atau obligasi, atau bahkan dapat didapat dari laba yang ditahan. Contohnya adalah sebuah perusahaan ingin membuka cabang baru. Mereka harus menentukan apakah modalnya mau diambil dari pinjaman bank, yang berarti mereka harus siap menanggung bunga, atau dari menjual sebagian saham ke perusahaan investor baru. Nah, keputusan ini tidak bisa diambil secara asal-asalan, karena setiap sumber dana punya konsekuensinya masing-masing. Tujuannya adalah menemukan kombinasi perdanaan yang paling menguntungkan dan paling aman bagi perusahaan. Ruang lingkup yang ketiga adalah keputusan pengelolaan aset dan kebijakan dividen. Setelah perusahaan punya dana dan sudah digunakan untuk investasi, tentu perlu dikelola secara efisien. Ini termasuk bagaimana perusahaan mengatur kas, piutang, persediaan, dan aset tetap agar semuanya berjalan seimbang. Contohnya, kalau perusahaan terlalu banyak menahan kas, berarti uang tidak berputar dan tidak menghasilkan. Tapi kalau terlalu sedikit, bisa-bisa operasionalnya terganggu. Jadi, perlu keseimbangan antara likuiditas dan profitabilitas. Selain itu, perusahaan juga harus menentukan apakah keuntungan yang diperoleh akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham atau disimpan kembali sebagai modal investasi. Nah, keputusan ini penting karena akan mempengaruhi kepercayaan investor dan strategi jangka panjang perusahaan. Di tiga ruang lingkup tadi sebenarnya saling berkaitan erat. Misalnya, kalau keputusan pendanaan menghasilkan modal besar, tapi keputusan investasinya salah, hasilnya akan tetap rugi. Nah, sebaliknya, kalau investasi bagus tapi pengelolaan aset buruk, maka perusahaan bisa kekurangan kas. Jadi, manajemen keuangan harus dilihat secara menyeluruh, bukan terpisah. Lalu, semua keputusan harus saling mendukung demi mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan nilai perusahaan dan kesejahteraan pemilik modal.
Di sini ada contoh kasus singkat yang diambil secara nyata. Misalnya di perusahaan seperti Gojek. Di awal berdiri, Gojek memutuskan untuk berinvestasi besar-besaran di bidang teknologi dan ekspansi pasar. Itu adalah bagian dari keputusan investasi. Dan untuk mendanai hal itu, mereka mendapat suntikan dana dari investor besar seperti Google dan Temasek. Itu adalah termasuk dalam keputusan pendanaan. Lalu, keuntungan yang mereka dapat sebagian digunakan untuk riset dan pengembangan, bukan langsung dibagikan ke investor, dan itu adalah kebijakan dari dividen. Dari contoh ini, kita bisa lihat bagaimana 3 ruang lingkup tadi berjalan secara beriringan dan saling berpengaruh. Jadi, kalau saya simpulkan, ruang lingkup manajemen keuangan ini mencakup 3 keputusan besar, yaitu investasi, pendanaan, dan pengelolaan aset. Ketiganya punya tujuan yang sama, yaitu menjaga keseimbangan antara risiko dan keuntungan, agar perusahaan bisa tumbuh dan bertahan dalam jangka panjang. Manajemen keuangan juga bukan hanya tentang angka, tapi tentang strategi dalam menggunakan uang untuk menciptakan nilai. Dan pada akhirnya, perusahaan yang mampu mengelola keuangannya dengan bijak, itulah yang akan bertahan di tengah persaingan yang ketat. That is all I can discuss about the topic of the scope of financial management. Thank you for your attention. May we all be grand help and enthusiasm in going through the college. I end. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.